Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Utami, NPM 1841440, dan saya kelas SIP. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi 2. Selanjutnya, ada apa dan siapa dalam analisis dan perancangan sistem informasi. Di sini dijelaskan ada apa pekerjaannya, siapa pelakunya, apa penyebabnya, apa hasilnya, dan apa tujuannya. Misal dari pekerjaan itu ada apa sih yang dikerjakan oleh si analisis itu, terus siapa pelakunya, dan apa yang menyebabkan bahwa istilahnya masalah ini yang harus diselesaikan itu apa. Jadi kan ada penyebabnya, terus hasil dari analisis itu apa, pastikan harus diketahui gitu hasilnya, serta tujuannya digunakan untuk apa, untuk siapa, bisa juga seperti itu. Selanjutnya yang akan dibahas di sini hanya tujuannya saja, tujuan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi. Jadi tidak semuanya akan dibahas. Selanjutnya, tujuan perancangan dalam hal kerangka PISIS. PISIS itu ada yang pertama performance, yang kedua ada information, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada control, yang kelima ada efisiensi, dan yang keenam ada service. Lalu, apa itu PISIS? Menurut Tuki Ragin tahun 2010, metode PISIS adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Dalam menganalisis sebuah sistem, biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain adalah kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Analisis PISIS ini sangat baik dan penting untuk dilakukan sebelum mengembangkan sebuah sistem informasi. Karena dalam analisis ini biasanya akan ditemukan beberapa masalah utama maupun masalah kecil. Yang pertama itu ada performance atau hasil kerja. Kinerja merupakan suatu kemampuan sistem dalam menyelesaikan tugas dengan cepat sehingga sasaran segera tercapai. Kinerja diukur dengan jumlah produksi atau throughput dan waktu yang digunakan untuk menyesuaikan perpindahan pekerjaan atau response time. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan atau output atau deliverables yang dapat dilakukan atau dihasilkan pada saat tertentu. Sedangkan response time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi. Yang kedua, ada information atau kualitas. Information merupakan hal yang penting karena dengan informasi
pihak manajemen atau marketing dan user dapat melakukan langkah selanjutnya. Jadi terjadinya komunikasi antara pihak marketing dengan pihak pembuat gitu intinya. Apabila kemampuan sistem informasi baik, maka user akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini sama-sama diuntungkan. User diuntungkan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Manajemen pun mendapat keuntungan dengan hasil sesuai yang diharapkan gitu. Lanjut, informasi yang disajikan haruslah benar-benar berguna. Hal ini dapat diukur dengan keluaran atau output, yaitu suatu sistem dalam memproduksi keluaran. Lalu, masukan atau input, yaitu dalam memasukkan suatu data sehingga kemudian diolah untuk menjadi informasi yang berguna. Lanjut, ada ekonomi, keuntungan, dan penurunan biaya. Pemanfaatan biaya yang digunakan dari pemanfaatan informasi. Peningkatan terhadap kebutuhan ekonomis mempengaruhi pengendalian biaya dan peningkatan manfaat. Saat ini, banyak perusahaan dan manajemen mulai menerapkan paperless system atau meminimalkan penggunaan kertas dalam menangkap penghematan. Oleh karena itu, dilihat dari penggunaan bahan kertas yang berlebihan dan biaya iklan di media cetak untuk media publikasi, sistem ini dinilai kurang ekonomis. Jadi, keuntungannya pun menurun, tetapi jadi keuntungan itu menurun, terus biayanya juga mengalami penurunan gitu. Lanjut, yang keempat itu ada kontrol atau pengendalian dan kesalahan. Analisis ini digunakan untuk peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Analisis ini juga digunakan untuk membandingkan sistem yang dianalisa berdasarkan strategi ketepatan waktu, kemudahan akses, dan ketelitian data yang diproses. Jadi semuanya itu kayak saling berhubungan gitu agar hasilnya itu mendapatkan hasil yang maksimal. Lanjut, yang kelima itu ada efisiensi atau bisa juga disebut efisiensi operasi atau sumber daya. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut dapat digunakan secara optimal. Operasi pada suatu perusahaan dikatakan efisien atau tidaknya biasanya didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Gitu biasanya. Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir itu ada servis atau pelayanan. Servis peningkatan pelayanan memperlihatkan kategori beragam. Proyek yang dipilih merupakan peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi manajemen atau marketing, user, dan bagian lainnya merupakan simbol kualitas dari suatu sistem informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf banyak kesalahan kata maupun kesalahan teknis karena keterbatasan segalanya. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.